kita lanjut lagi ke interpretasi ya. Jadi sebelumnya kita sudah sampai pada solusi dari persamaan diferensial parsial yang merupakan persamaan atau model untuk gelombang satu dimensi dua arah, gelombang berjalan satu dimensi dua, gelombang satu dimensi dua arah ya, bukan gelombang berjalan, gelombang satu dimensi dua arah. Itu solusinya adalah berbentuk penjumlahan dari dua fungsi, di mana satunya adalah fungsi x plus ct dan satunya adalah fungsi x min ct ya. Sebetulnya ini sama persis ya, fungsinya sama persis. Jadi kalau kalian mau rapikan sedikit gitu ya, rapikan sedikit bentuk fungsinya, kalian akan menemukan UXP-nya adalah min 1/4 C cos 2x plus ct plus ct ya, plus setengah cos x plus ct ya. Lalu di sininya jadi plus 1/4 C cos 2x min ct ditambah setengah cos x min ct ya. Oke. Jadi tampak persis bahwa persamaan yang atas dan yang bawah, persamaan ini dan persamaan yang ini sama persis ya. Bedanya hanya yang di sini plus, sedangkan yang di bagian bawah itu minus. Ya. Jadi sebetulnya bisa saya tulis sebagai min f x plus ct ditambah f x min ct, di mana f x-nya adalah 1/4 C cos 2x plus setengah cos x ya. Jadi sebetulnya dia jumlahan dua fungsi yang sama persis, tapi fungsinya komposisinya satu terhadap x plus ct, satu terhadap x min ct. Nah, kalian tahu bahwa kalau solusi gelombang kita yang persamaan yang sudah saya bahas di pertemuan 1 ya, persamaan gelombang satu dimensi satu arah, fx plus ct ini menyatakan gelombang atau fungsi ini adalah menyatakan gelombang persamaan ini yang berjalan dengan kecepatan c, berjalannya ke arah kanan atau ke arah kiri? Ke arah kiri ya, ke arah plus. Lalu yang ini adalah kurvanya, kurva ini akan berjalan ke arah kanan dengan kecepatan c gitu ya. Kanan dan kirinya ini sumbunya sumbu x ya. Oke, nggak kebayang Bu. Ya, jangan terlalu keras membayangkan, saya berikan gambaran yang lebih jelas ya. Jadi interpretasinya seperti apa? Oke, saya plot satu persatu. Jadi yang sebelah kiri, yang kalian lihat di sebelah kiri ini adalah fungsi plusnya atau fungsi min f x plus ct ya. Sedangkan yang sebelah kanan atau U2 itu adalah fungsi f x min ct ya. Jadi kalian bisa lihat di yang sebelah kiri ini gelombangnya berjalan ke arah kiri. Jadi lihat kurva yang merah ini adalah T sama dengan 0 ya, T sama dengan 0, sedangkan T sama dengan satunya yang biru dan yang hijau adalah T sama dengan 2. Lihat bahwa merah dan biru itu berada di sebelah kirinya merah. Artinya seolah-olah biru itu adalah kurva warna merah yang berjalan ke arah kiri. Ke arah kiri sejauh apa? Sejauh C. Di sini C-nya saya berikan setengah ya. Jadi dia akan bergerak ke arah kiri sejauh setengah satuan X gitu ya. Kemudian yang hijau itu bedanya sama yang biru itu gesernya setengah juga dari yang biru. Tapi kalau dibandingkan dengan yang merah, yang hijau itu gesernya dua kali kecepatannya, 2C ya, ke arah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, kalian bisa lihat yang sebelah kanan di sini. Ini adalah kurva fx min ct, yaitu kurva fx yang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan c. Untuk simulasi, untuk plot ini saya berikan c-nya juga setengah sama dengan yang kurva sebelah kiri. Sehingga kalian bisa lihat yang merah dibandingkan dengan yang biru. Jadi yang biru itu ketika t sama dengan 1, yang merah itu ketika t sama dengan 0. T sama dengan 1 itu menggeser kurva yang merah setengah satuan ke sebelah kanan. Kurva yang hijau itu menggeser kurva yang biru setengah satuan ke sebelah kanan. Menggesernya terhadap sumbu X ya. Sehingga kalau kita lihat kurva yang hijau adalah gesernya 2 kali C. 2 kali C karena C-nya tadi saya pilih 1 berarti 2 kali C 1 ya.
Artinya kurva yang hijau itu bergeser satu satuan ke sebelah kanan dibandingkan kurva yang merah, ya. Lebih menarik jika kita lihat dengan menggunakan animasi, ya, karena saya menggunakan Beamer jadi tidak bisa menginput GIF, ya, atau lebih tepatnya harus ngotak-atik lah kalau menginput GIF. Nah, semoga terlihat ya, atau perlu saya zoom kayaknya. View zoom sebentar. Zoom faktor. Oke, tetap ini ya. Jadi yang di sini kalian bisa lihat dia ini adalah kurva yang sebelah kiri. Jadi dia bergeser ke kiri ya. Bergeser ke kiri. Nah, ini yang kalian plot tadi. Yang biru itu geser merah ke kiri, setengah satuan. Ini kalau saya lanjutkan T-nya saya jalankan itu berjalan ya. Gelombang jalan ke arah kiri. Kemudian yang ini kan yang merah. Yang merah ini kurva T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 1 jadi yang biru. Artinya geser ke sebelah kanan sejauh setengah satuan. Yang hijau itu menggeser merah satu satuan ke sebelah kanan. Karena C-nya saya ambil setengah ya. Oke, kalau saya animasikan jadi bentuknya begini. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Lalu solusi kita tadi kan penjumlahan dari dua fungsi ini ya. Oke, plot fungsi permukaannya kalau dijumlahkan ternyata hasilnya begini. Hasilnya seperti ini. Jadi yang merah itu yang sebetulnya kalau dijumlahkan mereka akan saling meniadakan gitu ya. Jadi yang plus sama yang minus habis gitu. Oke, saya bisa tunjukkan di sini. Jadi yang di sini nilainya min 1, yang di sini nilainya 1, dijumlahkan 0. Di sini nilainya 0,5 lebih gitu ya. Sedangkan yang di sini nilainya min 0,5 lebih, dijumlahkan juga nilainya 0. Pas di sekitar X yang ini ya. Jadi untuk yang merah ketika saya jumlahkan kanan dan kiri habis. Sedangkan yang biru sama yang hijau bagaimana? Enggak ya. Oke, kalau kita lakukan perhitungan menggunakan komputer itu kita bisa dapat penjumlahan solusi positif yang gerak ke kiri dan gerak ke kanan tadi seperti yang ditunjukkan di layar kalian ya. Jadi yang merah ini dia X sama dengan 0, diam, tidak ada kurvanya adalah kurva U sama dengan 0. Sedangkan yang biru ketika T-nya 1 dan yang hijau adalah ketika T-nya 2. Kalau kita lakukan, kita lihat animasinya gitu ya. Ketika saya jalankan T-nya, nah, saya akan dapat gelombang yang berjalan ya. Jadi jalannya inilah yang disebut dengan gelombang berjalan. Bukan gelombang berjalan. Ini yang disebut dengan gelombang satu dimensi dua arah. Jadi gelombang satu dimensi karena kita hanya membicarakan dimensi spasialnya X saja, nggak ada Y gitu ya, bukan dimensi spasial dua dimensi. Jadi karena dimensi spasialnya hanya satu yaitu X dan jalannya dua arah, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan, dijumlahkan, dikombinasikan, dapatlah kita solusinya begini. Jadi kalau ada dua gelombang ditabrakan, nah jadi solusinya begini ya, kurang lebihnya begitu. Oke. Nah, kalau sebelumnya saya meminta kalian untuk menyelesaikan persamaan gelombang satu dimensi dua arah yang memiliki syarat awalnya tadi cos 2x ya. Cos 2x dan cos x dan di sininya sin 2x. Nah, sekarang saya atau kebalik sin 2x dan sini cos x gitu ya. Sekarang yang saya mau adalah memperumum permasalahan kita tadi karena tidak semua syarat awal itu bentuknya adalah cos x dan tidak semua kecepatan awal bentuknya adalah sin x ya. Jadi kita mau mengeneralisasi bagaimana solusi dari persamaan gelombang satu dimensi dua arah dengan syarat awalnya berupa suatu fungsi fx dan kecepatannya berupa suatu fungsi gx. Langkah-langkahnya sama, kalian sudah melakukan penyelesaian di tahap sebelumnya atau di materi video pembelajaran sebelumnya. Jadi ini akan lebih mudah karena kalian sudah pernah tahu, pernah mendengar, pernah melihat penjelasan saya. Jadi harusnya tidak lebih sulit gitu ya. Jadi sama, kita faktorkan di mana saya punya dua sistem PDP order 2-nya tadi saya ubah menjadi PDP order 1. Do U per do T min C, do U per do X sama dengan V, dan do V per do T plus C, do V per do X sama dengan 0. Kemudian kita harus cari Vx0-nya apa? Oke, Vx0-nya karena kecepatannya itu Gx,
dan do U per do X nya adalah V aksen X, oke, saya dapat Vx, 0-nya adalah Gx min Cf aksen X. Jadi kita bisa menyelesaikan yang ini ya, kita bisa menyelesaikan ini. Persamaan gelombang satu dimensi, ini bisa dicari solusinya. Kenapa merah ya? Saya suka yang biru aja. Karena kalau merah itu jadi kesannya marah, padahal enggak. Oke. Jadi solusinya gimana? Solusinya V xt-nya adalah G X min CT min C F aksen X min CT, gitu ya. Nah, oke, atau saya taruh di bawahnya kayaknya lebih cantik ya. Jadi solusinya kita dapat Vx, T-nya adalah G X min CT dikurangi C F aksen X min CT. Nah, ini lebih rapi. Saya dapat ini ya. Oke. Ya. Kemudian ya, jadi saya dapat solusinya ini. Kemudian saya harus menyelesaikan yang U, karena yang kita mau adalah UXT bukan VXT. Jadi saya substitusi V-nya ke dalam persamaan yang pertama dengan syarat awal UX0-nya Fx. Selesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial parsial metode karakteristik. Jadi saya dapat di sini ada 1 ya. Jadi dt per ds dengan 0 itu jadi x 0, oh ini kebalik saya ya. Ini harusnya adalah t 0, taunya adalah 0 gitu ya. Kemudian saya punya dx, nggak terlalu kelihatan yang ungu. Oke, pakai ini aja. Jadi nggak kelihatan c-nya. Ya, saya punya dx per ds, oke, sama dengan min c di sini ya, dengan x 0, taunya adalah ini tau. Oke. Kemudian saya juga punya du per ds sama dengan gx min ct min cf aksen x min ct dengan u 0, taunya adalah f tau ya. Persamaan yang kuning, persamaan yang PDP yang pertama saya bisa selesaikan, saya dapat ts taunya s. Lalu persamaan yang biru mudah, saya bisa dapat ini solusinya adalah min cs plus tau. Bagaimana mencari u-nya? Kita perlu mentransformasikan xt dan s tau ya. Nah, saya dapat x-nya adalah min cs plus tau, t-nya adalah s, sehingga saya bisa peroleh min cs plus tau min cs jadi tau min 2cs, dan ini jadi tau min 2cs. Lalu gimana caranya? Saya nggak tahu fungsi g, saya nggak tahu fungsi f. Artinya kalau saya mau mencari solusi dari du per ds, saya harus mengintegralkan ini. Ya, ini saya integralkan terhadap s, yang ini juga saya integralkan terhadap s gitu ya. Nah, ini kalau diintegralkan terhadap s, kalian bisa pecah jadi 2 nih ya. Dapat dari mana ini, Bu? Ini kan kita kasih batas 0, kita menggunakan teorema dasar kalkulus 2 ya. Oke. Saya dapat US 0-nya adalah ini ya, US, taunya adalah itu. Dimana saya kan nggak tahu ya fungsi G-nya, fungsi F aksennya gitu. Jadi kita biarkan aja dalam integral. Lalu bentuknya nggak asik ya, karena di sini ada dk, di sini ada k. Oke, bisa nggak diselesaikan lebih sederhana? Kita tuliskan sebagai sesuatu yang lebih sederhana. Nah, ini sebenarnya kalian bisa ikuti yang cara di bawahnya ya. Jadi menggunakan substitusi saja, gunakan substitusi
memisalkan bahwa d lambdanya adalah min 2C dk, sehingga dk-nya adalah min 1/2C d lambda, dengan k-nya kan kita ubah ya, karena kita mau pakainya adalah dalam lambda. Jadi kalau k-nya antara 0 sampai S, lambdanya apa tadi? Lambdanya adalah tau min 2CK, berarti lambdanya jalan dari tau sampai tau min 2CS ya. Substitusikan ke bawah, kalian akan bisa dapatkan solusinya. Nah, ini sebentar. Ya, ini solusinya. Ini ya, yang bawah ini. Ya, jadi selama saya tahu fungsi nilai awalnya ux 0-nya sama dengan fx, lalu saya juga tahu do u per do t dari x, 0-nya sama dengan gx, maka saya sudah bisa, saya akan langsung mendapatkan solusi untuk persamaan gelombang satu dimensi dua arah ya. Saya bisa mengintegralkan kalau saya sudah punya bentuk ini secara eksplisit. Bentuk lainnya bisa ditulis seperti yang di bawah itu ya. Jadi kita dapat solusi persamaan diferensial parsial untuk gelombang satu dimensi dua arah kita. Nah, solusi ini disebut apa? Solusi D'Alembert. Jadi kalau kalian ingin mencari tahu, mungkin penjelasan saya kurang jelas, kurang detail, Anda bisa mencari tahu di Google, ketik saja solusi D'Alembert, itu akan keluar. Jadi kita sudah di bidang gelombang, solusi D'Alembert itu adalah solusi yang sangat mendasar ya, konsep dasar untuk bisa memahami tentang gelombang gitu. Nah, karena apa? Karena gelombang yang paling dasar ini gelombang satu dimensi dua arah. Kenapa disebut solusi D'Alembert? Karena penemunya adalah D'Alembert gitu. Ya, pada zaman dulu ya udah bisa menemukan integral-integral begini saat tidak banyak orang yang menyukai dengan bentuk cacing-cacing ini gitu ya. Oke, saya bisa memberikan sedikit resume terkait bagaimana menyelesaikan PDP linear order 1 dengan metode karakteristik. Jadi dari pertemuan 2 dan pertemuan 3 hari ini kalian bisa memperoleh kesimpulan bagaimana menyelesaikannya, yaitu menentukan 3 PDB yang terkait dengan kurva karakteristik, tentunya lengkap dengan syarat awal yang diperlukan. Oke. Lalu tentukan solusinya, tentukan bentuk eksplisit dari xt dalam S dan tau, lalu kalian bisa cari solusi US tau. Jadi solusi US tau lebih baik dikerjakan setelah menemukan bentuk xt dalam S dan tau. Kalau belum diketahui nanti kalian kebingungan, karena bisa jadi PDB-nya untuk US tau itu masih berbentuk dalam S dan X dan T. Oke, lalu bentuk eksplisit diinverskan ke sekarang S dan tau dalam X dan T, sehingga kita bisa dapat UXT seperti apa. Dan jangan lupa untuk dicek persamaan diferensialnya dan juga syarat awalnya. Jadi dicek PD-nya sama cek syahnya ya. Oke, ini latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk semakin mengasah kemampuan kalian untuk bisa mencari solusi dari persamaan diferensial parsial order 1 linear ya. Bisa dicoba dikerjakan, dibahas dengan temannya. Jika memang ada permasalahan kita bisa bahas di kelas Zoom, atau jika tidak ada ya sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, itu materi saya untuk hari ini. Saya akhiri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bisa kalian terima dengan lebih dengan cepat gitu ya, dengan mudah dibandingkan harus membaca buku textbook ataupun mencari materi atau video pembelajaran dari tempat lain. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.